Kalau Abu Hurairah teliti apik terus setiap hari, ucapnya, amalnya, persetujuannya setiap hari. Abu Hurairah itu menerima banyak sekali. Sampai di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah. Itu kisahnya panjang. Sahabat itu kelihatannya persiapan ilmu untuk bertanya kepada Nabi itu macam-macam. Kalau Abu Hurairah teliti apik terus setiap hari, ucapnya, amalnya, persetujuannya setiap hari. Abu Hurairah itu menerima banyak sekali. Sampai di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah. Itu kisahnya panjang. Ada lagi yang apik, tapi iman nerangkeun laletikna gitu. Itu nerangkeun bawa perang gitu. Misalnya, pada waktu salat Nabi menggerak-gerakan telunjuk sana ngeriwayatkeun. Ini orangnya. Siapa nama itu? Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr menerangkan laletikna. Duduknya bagaimana? Tahiyat awal begini, tahiyat akhir begini. Tapi kan cara duduk diperhatikan. Taimah Wa'il bin Hujr ngaranna teh. Sampai dengan menggerak-gerakan telunjuk pun dia juga yang menerangkan, yang lain tidak. Atau kalaupun ada, tidak seperti itu. Ada lagi sahabat anu nerangkeun masalah-masalah kenegaraan. Bagaimana kalau nanti terjadi begini? Bagaimana kalau begini? Bagaimana tindakan Khalifah Umar dan sebagainya? Eta mah eta teh anu nanyakeun setelah kebaikan ada keburukan dan seterusnya itu Hudzaifah. Eta mah ieu itu kemasyarakatan, urusan sosial, urusan politik dia itu yang banyak bicara. Bertanya kepada Nabi. Aya di nu patali jeung urusan ekonomi. Ini orangnya. Nah iya mah Adi bin Hatim tukang morok mah. Menurut yang saya lihat dia mah iya nerangkeun urusan morok mah. Ngaranna Adi bin Hatim. Yang asalnya dia seorang Nasrani yang digantungkan ada kres di sini. Sampai salib di sini. Ku Rasulullah nah cenah tuh. Ulah disembah cenah. Terus nanti nyembah. Itu dia mangagantungkeun we. Kapan cenah diturut ku ajen teh anu ngahalalkeun nu haram, nu ngaramkeun halal. Oh iya, heuh nyaeta atuh ibadah dan kitu. Paham we. Jadi ulah dianggap enteng dah. Ya. Gantungkeun eta puguh-puguh. Resep padahal teh batur bae ya maksudna. Seperti kuburan begini ya. Ini nih. Ini tidak tah kitu tah gamarna teh. Ye terus ka dieu tah. Eta teh minangkana mah kubah teh. Urang Islam. Tapi ka dieu nakeun make ka dieu tah kitu malam. Tah teh salib. Ai ka dieu na Hindu gampang. Teh tilu ruban. Karena itu saya sering menganjurkan nu mau kuburan cirianna ku batu geus. Tidak ada masalah. Gitu ya. Batu mah kuat mah nepi ka irah ge. Ari mah bakal buruk atuh ti kuburan ge hancur. Jadi kalau kita melihat kuburan di Madinah ya di Baqi yang begitu luas, kuburan para sahabat dan juga kuburan-kuburan yang lainnya atas izin Saudi itu tidak ada yang diberi ciri kecuali pakai batu itu. Yang menarik begini sedikit ya, ini nyimpang. Waktu ada musibah besar di terowongan Muaisim tahun berapa kan? Banyak yang meninggal dari orang Indonesia. Ini waktu haji. Di Muaisim tahun sabaraha tanya? 2 tahun lah, saya lupa lagi tahun nama. Nah, dari kerajaan Saudi Arabia
mengutus menteri naon lah datang ke Indonesia untuk menyatakan kalau nggak salah minta maaf atas kejadian-kejadian sekian banyak yang meninggal musibah pada waktu itu. Lalu ada seorang yang berkata kepada menteri itu, kalau nggak salah dari Departemen Agama dari mana lah, diminta supaya setiap kuburannya pakai ciri dan pakai nama, supaya di antara keluarga kami yang datang ke sana untuk berziarah jelas siapa satu-satunya. Menteri itu menjawab, kami sudah mengubur mereka sesuai dengan agamanya yaitu Islam. Titik. Kita magis, aduh, cing tong ngomong deui alus namanya. Kami sudah mengubur mereka sesuai dengan agamanya yaitu Islam. Jadi yang diminta Anda itu bukan ajaran Islam. Gitu menurut Islam. Dan alusnya tuh ngomong deui. Seperti itu. Waktu di Jeddah dulu itu ada bisa ziarah ke daerah mana saya lupa itu. Bukan ke daerah pariwisata itu. Tapi di situ ada kuburan panjang. Ayat 3 kali itu panjang. Ayat 2 tilu tak kuburan di panjang. Tahun 88 waktu itu belum ada ini. Belum dibenteng, masih bebas. Batu-batu itu panjang bisa. Waktu itu ngareneng dah jeung guru besar matematik katanya ya. Siapa namanya? Profesor Kirman siapalah, saya lupa lagi. Saya tanya, "Bapak terima enggak bahwa ini kuburan Siti Hawa?" Lu panjang masa gitu teh. Katanya itu kuburan Siti Hawa. Gitu ya. Kalau nggak salah beliau menjawab, kalau secara ilmu saya tidak terima. Tapi kalau ada hadisnya yang sahih saya percaya. Tak itu jawabnya. Tapi jawaban ahli ilmu. Ada secara akal mah, secara ilmu pan kudu dibuktikan, kudu digali. Sebab untuk menetapkan sesuatu secara keilmuan kan harus ada data. Karena itu kalau secara ilmu saya tidak bisa terima. Tapi kalau berdasarkan hadis yang sahih saya percaya. Geus gitu. Beres teh jawaban. Akhirnya saya tidak mau tanya lagi karena saya merasa salah tanya. Salah sih banyak kena. Nah, di sini balikan aja ya. Sahabat Adi bin Hatim ngaranna. Jadi ada beberapa sahabat yang kita kenal nih. Satu Abu Hurairah, ya. Salapan hadis itu ya. Biasanya Imam Bukhari meriwayatkan hadis kan kadang-kadang dari sahabat-sahabat yang sama. Ini semuanya tidak sama. Satu Abu Hurairah, kedua siapa tadi itu? Hudzaifah, ketiga Abu Dzar, keempat Ibnu Abbas, kelima sekarang Adi bin Hatim. Tadi mah 4 kali yang ngoroin. Jadi kumata situasi Mekah harita, tapi ka aya pertanyaan urusan moro. Moro mah kudu leuweung mun atuh. Tapi henteu. Pak Haji kemarin ningal aya monyet waktu di Mekah Madinah nih. Lebih kairan teh ngarti sampe. Non gitu, padang pasir begitu luas. Batu-batu. Aya monyet. Seueur di mana cari cingna eta monyet. Teh eta tangkalan teh naon. Lamun cicingna di handapun batu eta di mana nginum mah eta teh piraku teh nginum eta. Sedengkeun teh air. Monyetna lalintuh. Dinu kitu monyet aya eta monyet hayang nanyakeun ka monyet. Eta bisa hirup dirinya teh kumaha gitu. Makan apa? Makan apa? Pohon-pohon tidak ada, buah-buahan tidak ada, air tidak ada.
hanya padang pasir seperti itu. Monyet, ayam, 10 melewih kita mah itu. Sisi jalan. Sakit itu anu ka jalan, belum duduk kalau pakai nih, bro. Anta ninggalinya. Ya ningali. Wah, aku teh wawu. Ana wae wawu. Adi bin Hatim ini sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu begini pertanyaannya. Ursilu kilabil mu'allaf mata. Aku telah melepas anjingku yang sudah diajar untuk berburu. Kayak masalah nak ya. Jadi kalau berburu menggunakan anjing itu tidak sah dan dilarang keras tanpa diajar lebih dulu. Jadi kudu geus diajar. Tidak boleh sembarangan. Qala mengatakan, idza arsalta kilabaka, apabila engkau melepas anjing-anjingmu al-mu'allamata yang sudah diajar untuk berburu, wa zakarta ismallah, dan engkau mengucapkan nama Allah. Kayaknya hukum nala balikan deh. Wa zakarta, eta masalah teh. Engkau mengucapkan ismallahi, nama Allah. Fa'amsakna pakul. Kemudian anjing itu bisa berhasil menangkap. Bisa menangkap. Pakul, silakan makan. Wa idza rumaita bil mi'rad, apabila engkau menembak bil mi'rad dengan semacam anak panah, pakhoroko pakul, kemudian menembus si anak panah itu atau tombak itu, silakan makan. Tapi dengan syarat padzakarta ismallah. Kalimat padzakarta ismallah ini bisa bismillah saja. Bismillah. Lepaskan anjing itu. Kalau dia bisa menangkap, berarti halal untukmu, walaupun ternyata waktu diambil telah mati. Kalau hidup kan mati ya masalahnya, boleh jadi lawe tuh. Justru ini kalau dia bisa menangkap dan setelah ditangkap lalu dibawa kepadamu dan keadaannya sudah mati dengan tindakan anjing itu. Apabila engkau mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, ini bebas ya, bebas. Karena zakarta ismallah, bisa jadi bismillah, bisa jadi bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini sajalah. Bersin. Apabila kalian bersin, idza atasadukum falyakul alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Eta mah bukan falyakul hamdallah. Bukan ucapkanlah apa puji Allah, bukan begitu. Tapi ucapkan alhamdulillah. Jadi kalimatnya disetepkeun. Jadi kudu make rabbil alamin. Karena kalimatnya cukup dengan kalimat alhamdulillah itu. Ini pada karta ismallah bebas. Bisa jadi bismillah, bisa jadi bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan kalimat itu, buruan itu menjadi halal kalau kedapatan sudah mati. Kayak pertanyaan di kadin aya kene. Bagaimana kalau dia sudah menangkap buruan itu kemudian dimakan? Dimakan. Tidak habis. Dia memakan tapi tidak habis. Dan mengucapkan ini. Tapi si buruan itu sudah dimakan tapi tidak habis. Boleh tidak? Nabi mengatakan jangan. Karena dia berburu untuk dia dan bukan untukmu. Itu tidak boleh.
Kenapa? Karena dia menangkap buruan itu untuk dirinya, bukan untuk kamu. Kalau disetorkan tanpa dimakan sekadar betul-betul memburu dan membunuh, maka hukumnya jadi halal asal dimulai dengan sebelum melepas zakarta ismallah. Ini hadisnya oleh Imam Bukhari masih dalam rangkaian as-su'al bi asma'illah wal isti'adzah minha.